Halo guys, balik lagi dengan gua Okta di sini. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas gimana caranya untuk mengatur gaji 5 juta rupiah versi gua. Nah, kalau untuk versi gua, misalkan kalian punya gaji 5 juta. Itu menurut gua kalian itu sisihkan itu 10% untuk tabungan. Yang dimana itu hanya sebesar 500 ribu rupiah. Lalu, untuk makan kalian harus budgetin sih sekitar mungkin 30% dari gaji, yaitu 1.500.000, yang dimana berarti kalian tuh harus hemat-hemat selama 30 hari itu 50.000 sekali makan. Nah, sisanya adalah untuk bensin, itu kurang lebih ya around 500.000 lah sebulan. Itu udah include dengan servis ya. Terus juga kalian mesti sisihin lagi buat pulsa kalian, ya anggaplah 100 atau 200.000. Lalu juga mungkin teman-teman yang masih ngekos atau kalau tinggal sama orang tua ya mungkin buat kasih orang tua ya. Kalau gue sih budgetin sekitar 1 juta. Ya kalau untuk di Jakarta sih untuk kos seharga 1 juta itu udah cukup oke lah gitu loh, khususnya untuk di Jakarta Pusat. Kalau misalkan kalian untuk daerah-daerah pinggiran ya mungkin ya harga 500-600 itu masih dapat sih. Kalau gue dulu tahun 2022 itu masih dapat di harga 600.000 sih. Cuman agak minggir-minggir Tangerang gitu deh. Nah, lalu 800.000 itu kalian untuk cicilan motor kalau perhitungan gue. Nanti skemanya akan gue tuliskan di kolom deskripsi di bawah. Nah, itu masih ada sisa sekitar 500.000. Nah, 500.000 itu menurut gue kalian bisa tabung lagi ataupun kalian harus sisihkan untuk dana darurat. Nah, tadi kan di awal gue udah bilang kan 10% untuk tabungan. Nah, apa bedanya sih tabungan sama dana darurat ini? Nah, kalau tabungan itu bener-bener uang yang kalian tabung untuk misalkan kalian mau beli sesuatu. Misalkan, gue 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi gue mau beli motor yang baru deh, gue mau ganti motor gitu. Nah, kalian gunakan tabungan ini. Nah, kalau untuk dana darurat itu uang yang kalian pakai untuk jaga-jaga. Misalkan kalian sakit, pecah ban, ataupun ya orang di rumah atau keluarga itu minta bantuan gitu. Jadi menurut gue itu bisa digunakan dari dana darurat. Nah, nanti untuk detailnya 5 juta itu kemana aja, nanti gue akan tuliskan di kolom deskripsi di bawah ya. Tapi itu versi gue, cuma balik lagi ke masing-masing orang itu beda gitu loh. Kalau di versi gue kan ya untuk nabung misalkan 10%, makan 30%, bensin itu sekitar 500.000 itu 10% gitu loh. Terus pulsa misalkan 200.000 atau 100 gitu, sisanya ya mungkin bisa buat jajan lah gitu loh. Terus ada cicilan motor yang notabene-nya hampir 20% ya kalau versi gue ya, itu sekitar 800.000. Dan kos atau biaya keperluan rumah tangga itu sekitar 1 juta rupiah, yang dimana itu 20%. Nah, sisanya 10% lagi kalian buat simpan di dana darurat. Tapi ini versi gue ya, kebutuhan orang lain kan masing-masing beda gitu loh. Ada yang gue hobinya makan deh, oke, budget gue untuk makan gue gedein. Cuman kalian harus ngecilin lagi budget kalian di porsi yang lain. Misalkan ada kebutuhan orang itu yang untuk makan, bensin, tempat tinggal, ataupun listrik, atau cicilan motor lainnya itu bisa nyentuh angka di 70% atau 80%. Apalagi kalau misalkan teman-teman yang punya, ya mungkin masih tanggung adiknya sekolah, ataupun tanggungan keluarga lainnya gitu loh. Ya mungkin porsinya lebih digedein ya kalau menurut gue sih ya. Digedein di porsi kebutuhan sehari-hari. Tapi untuk tabungan itu wajib ya kalau versi gue. Nah, di COVID kemarin itu jadi pelajaran besar buat gue, yang dimana gue tadinya boros banget, gue harus jadi nyimpan sebanyak-banyaknya, karena ya kita nggak pernah bisa memprediksi apa yang terjadi ke depannya. Ya misalkan tiba-tiba orang tua sakit atau kita sakit yang benar-benar nggak bisa mendapatkan duit sama sekali gitu loh. Makanya ya dana darurat itu penting sih. Gue benar-benar baru nyadarin dana darurat, tabungan itu sangat penting. Ya mungkin gue pada saat itu FOMO lah, karena gue baru pindah merantau ke Jakarta, dapat gaji yang lumayan gede, dan ya gue foya-foya gitu. Tapi
di sini gue menekankan lagi kita harus bijak-bijak mengelola uang, apalagi mungkin kondisi kalau kita masih sendiri itu kita masih bisa ya nabung, kita harus bisa nabung lebih banyak porsinya gitu. Jangan sampai nanti ketika kita nanti udah berkeluarga atau udah punya pasangan, itu costnya akan jauh lebih besar. Tapi ya disclaimer dulu ya, ini versi gue. Cuman kalau misalkan kalian punya versi sendiri, silahkan komen di bawah ya. Oke guys, see ya, bye-bye. Please like, comment, share dan subscribe.